Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di hari ke-63 perjalanan saya belajar mengompos menggunakan maggot BSF atau Black Soldier Fly bersama Magobox, saya mendapati bahwa beberapa video terakhir, kalau sahabat-sahabat semua memperhatikan, setiap saya panen kasgot kasarnya, seberapapun saya berusaha untuk memindahkan maggot-maggot dewasa supaya tetap berada di Magobox, tetap saja yang ada di dalam panenan kasgot kasar itu lebih banyak jumlahnya yang saya perhatikan. Sehingga saya berpikir sayang juga ya kalau kemudian jumlah maggot yang banyak ini masuk ke dalam komposter, karena dari sana saya sudah nggak bisa melihat lagi apakah maggot-maggot ini akan masuk ke prepupa atau kemudian dia jadi lalat Black Soldier Fly atau kemudian dia dimakan tikus, karena komposter saya itu ada lubangnya, dilubangi tikus, dan kadang-kadang tikus itu suka menggali dan masuk ke sana. Ini yang membuat saya berpikir, oke, sepertinya saya akan mencoba sebuah metode baru, yaitu setelah saya gemburkan kasgot kasarnya yang memang masih ada basahnya biasanya, saya biarkan dulu di dalam keranjang biru ini di dalam Magobox, sehingga saya memberi kesempatan para maggot-maggot ini untuk turun, karena maggot itu memang naturalnya nggak suka di permukaan. Mereka pasti turun ke bawah, dan ketika mendapati ada rongga-rongga di dalam keranjang birunya, ya mereka akan terus turun ke bawah kan. Nah, jadi setidaknya memperbesar peluang agar maggot-maggotnya yang berbagai ukuran, mau yang kecil, yang sedang maupun yang besar, mereka bisa tetap berada di Magobox. Baru nanti rencananya keesokan harinya akan saya saring lagi, akan saya pilih lagi, dan baru akan saya pilah lagi. Saya cari-cari lagi, mungkin kalau ada maggot-maggot yang masih bisa dipindahkan ke Magobox, baru masuk ke dalam komposter. Begitu sahabat semua. Ini yang kemudian menjadi sebuah pola yang saya lagi coba, mudah-mudahan bisa memperbesar peluang, yaitu Black Soldier Fly saya jadi banyak karena maggot prepupanya saya amankan, saya tetaskan di dalam kandang, sehingga harapannya, bayangannya akan tiba sebuah masa di mana di dalam Magobox saya ini jumlah maggotnya itu lebih banyak daripada sisa bahan organiknya. Jadi mereka itu yang mengerubuti sisa bahan organik yang saya masukkan, semangat makannya dan sebagainya, ketimbang kalau sekarang jumlah sampahnya lebih banyak daripada maggotnya. Karena kalau yang saya perhatikan di video-video tutorialnya Almagot 8 atau kemudian di magobox.id, itu betul-betul model, mungkin karena memang sudah masuk ke fase ternak gitu ya, jadi memang tujuannya menghadirkan maggot-maggot ini adalah memang untuk menjual maggotnya, sehingga metodenya adalah benar-benar bagaimana maggot ini banyak dan mereka diberi makan. Kalau ini saya metodenya adalah saya punya sampah organik, bagaimana caranya maggot-maggot ini bisa mengolah sampah organik yang saya punya dengan cara yang lebih baik, dan itu sudah tercapai. Nah, saya lagi penasaran nih, kira-kira kalau seorang praktisi sendiri atau personal seperti saya menggunakan Magobox, lalu dari awal, dari kosongan gitu ya, tidak ada modifikasi atau persiapan yang ekstra, bener-bener modal Magobox dan kandang, sampai kemudian bisa dapat maggot berlimpah, itu kira-kira di siklus yang keberapa dan di hari yang keberapa. Ini saya sudah 2 bulan lebih masih dalam situasi dimana menunggu maggot-maggot yang lebih banyak lagi. Sudah dapat siklusnya, sahabat semua, sudah dapat siklusnya, sudah ada maggot remaja dari hasil Black Soldier Fly yang original lahir di tempat saya, itu sudah ada dan kemudian sudah masuk ke dalam Magobox, namun jumlahnya masih sedikit. Nah, ini yang sedang saya coba hadirkan catatannya. Ya, memang butuh waktu, butuh kesabaran, dan kenapa tidak? Siapa tahu ini bisa menjadi sebuah pengalaman dan perjalanan sendiri, dan bisa menjadi sebuah gambaran buat teman-teman semua yang ingin mengolah sisa bahan organiknya skala rumah tangga, masih skala rumahan, dan memang berniat untuk mengolah sampahnya sendiri tanpa kemudian katakanlah melibatkan sampah organik dari sumber lain. Siapa tahu catatan-catatan saya ini bisa bermanfaat.
Sebagaimana bermanfaatnya saat ada di grup support itu ada yang bertanya, kalau dari prepupa menjadi lalat BSF itu butuh waktu berapa lama ya? Nah, saya coba lihat catatan saya yang sudah naikkan di video YouTube, yang sudah ada playlistnya ini. Saya lihat, oh ternyata selisih antara saya menemukan prepupa sampai saya menemukan lalatnya di kandang BSF-nya itu sekitar 10-12 hari kisarannya. Sebenarnya sih di hari ke-11 ya, tapi saya mundurin 1 hari, saya majukan 1 hari supaya katakanlah kelihatan ada jedahnya ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, dari situ teman di support group itu dia melihat, oh iya ya, berarti memang lebih dari 1 minggu berdasarkan pengamatan saya. Tapi setidaknya mungkin apa yang sedang dialami oleh teman saya itu saya alami juga. Artinya apa? Saya sempat merasa kok nggak keluar ya lalatnya, bener nggak ya prepupanya melakukan prosesnya gitu, jangan-jangan mereka mati lagi, bukannya lagi meditasi malah mati. Tapi ternyata mereka berubah menjadi lalat dan memang waktunya ternyata sekitar 10-12 hari berdasarkan pengamatan saya. Begitu sahabat semua, mudah-mudahan catatan-catatan ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar mengompos, khususnya menggunakan maggot, boleh tinggalkan di kolom komentar. Walaupun saya juga masih belajar, nanti kalau ada pertanyaan yang memang perlu saya tanyakan di grup support atau ke pihak yang lebih ahli, pasti akan saya tanyakan. Siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran yang ada di channel YouTube Rumah Hijau Net ini menjadi inspirasi dan pembelajaran bersama untuk kita semua. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di catatan harian Rumah Hijau Net belajar composting menggunakan maggot bersama Magobox di episode yang selanjutnya. Thank you.